Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramdina Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir di Malmesbury, Wiltshire, Inggris pada 5 April 1588. Ia meninggal di Desbury, Inggris pada 4 Desember 1679 pada umur yang ke-91 tahun. Ia merupakan seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah pemikiran manusia dan sudut pandang empirisme dan materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya menempuh buku yang amat terkenal yaitu Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tetapi juga di daratan Eropa. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai pakar matematika dan sarjana klasik. Ia pernah dijadikan guru matematika Charles II serta menerbitkan terjemahan Iliad dan Odyssey karya Homeros. Pemikiran Thomas Hobbes. Yang pertama, empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala ilmu. Menurut Hobbes, filsafat adalah sebuah ilmu-ilmu tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang bisa diamati. Segala yang benar ditetapkan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum alam, hukum ilmu pasti, dan ilmu dunia. Yang kedua, materialisme. Hobbes adalah seorang materialis. Dia meyakini bahwa manusia, termasuk tipu dayanya, dan bahkan Tuhan, terdiri dari materi, meskipun tidak pernah dibicarakan secara eksplisit dalam karya-karyanya. Hobbes telah menyerang lawannya yang yakin bahwa hal-hal imaterial. Yang ketiga, tentang kemandirian filsafat. Hobbes dikenal sebagai seorang perintis kemandirian filsafat. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat hanya disusupi gagasan religius. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek-objek lahirlah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tak dapat berubah seperti Allah dan substansi yang tak dapat diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hobbes menyatakan bahwa filsafat harus membatasi diri pada masalah kontrol atas alam. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes menyatakan hanya benar 4 bidang di dalam filsafatnya, yakni yang pertama geometri, yang merupakan refleksi atas benda-benda dalam ruang. Yang kedua, fisika, yang merupakan refleksi timbal balik benda-benda dan gerak mereka. Yang ketiga, etika, yang dalam pengertian Hobbes tidak jauh dengan psikologi. Maksudnya, refleksi atas keinginan dan perasaan manusia serta gerak-gerak mentalnya. Dan yang terakhir, politik, yang adalah refleksi atas institusi-institusi sosial. Karya-karya Thomas Hobbes. Yang pertama, The Element of Law, Natural and Politic adalah karya mula-mula dari Thomas Hobbes yang masih berupa naskah mentah yang dikeluarkan pada 1640, yang menjelaskan tentang unsur-unsur hukum, alam, dan politik, dan menjadi titik mula pemikiran filsafatnya tentang hubungan manusia dengan moral, keadilan, dan hukum-hukum derajat rasionalitas. Yang kedua, De Cive atau On the Citizen. Buku ini diterbitkan aslinya dalam bahasa Latin dari Paris pada tahun 1642. Diikuti oleh 2 edisi Latin lebih lanjut pada tahun 1647 dari Amsterdam. Terjemahannya bahasa Inggris dari karya tersebut membuat penampilan pertamanya 4 tahun kemudian atau London 1651 dengan judul Philosophical Rudiments tentang pemerintah dari masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.